Bahas tentang perempuan yang katanya kalau ngomongin perempuan berbab-bab itu tetap tidak akan bisa memahami gitu, padahal sebenarnya kita sama aja antara laki-laki dan perempuan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di GKIM Indonesia, Gerakan Kecil Indonesia Merdeka, di mana GKIM ini adalah suatu komunitas untuk kaum pemuda, khususnya mahasiswa, untuk menjawab tantangan zaman di era 4.0 ini. Dan malam ini kita akan berbincang mengenai perempuan, khususnya yaitu di mana perempuan sekarang ini masih kurangnya percaya diri akan pemimpin, kepemimpinan. Untuk menjadi pemimpin itu kurang percaya diri. Nah, untuk bagi rekan-rekan yang belum di follow, silakan follow ya, dan aktifkan notifikasi untuk live ini agar bisa mengetahui lah kegiatan-kegiatan kita, agenda-agenda kita selanjutnya. Sambil menunggu narasumber, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tema pada malam ini, yaitu adalah perempuan setara, perempuan merdeka. Nah, apa aja yang akan dibahas oleh narasumber dan saya sebagai moderator? Sebelumnya izin dulu, nama saya Dendirian saja. Saya dari Universitas Muhammadiyah Metro, masih mahasiswa semester 6. Oke, narasumber pada malam hari ini yaitu adalah seorang wanita, perempuan yang sangat keren, aktivis dari Metro yang dulunya menempuh pendidikan S1 itu di IAIN Metro dan sekarang melanjutkan S2-nya di Jakarta, yaitu Mbak Wulandari. Oke, kita langsung saja undang Mbak Wulandari. Oke, buat rekan-rekan selamat datang di GKIM ya. Selamat beristirahat untuk yang baru saja melakukan weekend. Sambil menunggu narasumbernya, silakan yang belum follow, di follow. Ya, selamat malam Mbak Wulandari, Mbak Wulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Wulandari? Alhamdulillah sehat. Gimana teman-teman GKIM? Iya, di kesempatan malam hari ini kita ingin sharing-sharing sedikit, Mbak, ngobrol-ngobrol santai seputar perempuan, yaitu dengan tema perempuan setara, perempuan merdeka. Jadi di sini kita akan membahas gimana sih cara menjadi perempuan yang agar lebih pede untuk menjadi pemimpin. Sekarang kan masih banyak sih Mbak perempuan-perempuan yang malu untuk berbicara di depan, khususnya untuk menjadi pemimpin itu malu gitu loh Mbak. Kita sedikit sharing ngobrol santai aja Mbak. Boleh. Nah, gini Mbak, sebelumnya izin bertanya dulu Mbak ya. Menurut Mbak Wulandari ini sebelumnya itu gender itu apa sih Mbak? Menurut Mbak Wulandari sendiri? Iya, terima kasih ya sebelumnya teman-teman GKIM yang udah memberikan kesempatan untuk kita sharing time di malam hari ini. Iya, membahas tentang perempuan yang katanya kalau ngomongin perempuan berbab-bab itu tetap tidak akan bisa memahami gitu, padahal sebenarnya kita sama aja antara laki-laki dan perempuan. Khususnya kalau ngomongin gender ya, kalau ngomongin gender lebih kepada konstruksi sosial antara laki-laki dan perempuan mengenai karakteristik dari jenis kelamin itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya gender itu bukan yang hari ini menjadi pemahaman di masyarakat bahwa gender itu antara laki-laki dan perempuan, tapi lebih kepada karakteristik dari jenis kelamin itu yang terjadi di masyarakat. Itu sih deh kalau kita ngomongin gender dan kesetaraan gender. Iya, jadi berarti kalau ngomongin kesetaraan gender,
itu bukan ngomongin tentang kesamaan dari jenis kelamin tersebut, tapi lebih kepada peran, fungsi dari jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk yang dinamakan kesetaraan itu seperti apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Yang saya sampaikan di awal ya, kalau ngomongin kesetaraan gender itu bukan ngomongin tentang laki-laki dan perempuan itu harus sama di semua hal gitu kan. Tapi ngomongin kesetaraan gender itu lebih kepada kesamaan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di wilayah fungsi, di wilayah sosial, di wilayah masyarakat, peran. Jadi ada sifatnya itu yang memang itu secara biologis tidak bisa dirubah antara laki-laki dan perempuan. Seperti kalau perempuan itu menyusui, terus menstruasi dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dirubah. Tapi hal-hal yang digaungkan oleh teman-teman semua mengenai kesetaraan gender itu lebih kepada bagaimana perempuan itu mampu berperan di masyarakat, mampu memberikan kontribusi secara pemikiran, secara gerakan, dan fungsi sosial itu berfungsi dengan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Oke, jadi yang setelah yang dibicarakan oleh narasumber kita tadi, bahwasanya kesetaraan gender itu tuh apa ya, kayak semacam laki-laki bisa, perempuan juga bisa gitu Mbak ya, jika ditarik kesimpulan itu Mbak. Di wilayah peran dan fungsi, di luar jadi, biologis. Jadi ketika kita ngomongin semisal menyusui, menstruasi dan lain-lain itu masuknya ke kodratnya karena kodratnya perempuan adalah seperti itu gitu Mbak ya. Tepat. Nah, iya. Mbak, ini ingin tanya lagi nih, apakah kesetaraan itu Mbak ya, itu tuh harus sejajar sih Mbak sama laki-laki gitu, kesetaraan itu? Sejajar itu maksudnya sejajar dalam wilayah yang seperti apa? Maksudnya gini, ketika ngomongin ruang publik, ketika ngomongin pemimpin, ketika ngomongin misalnya di suatu organisasi gitu ya, apa yang dimaksud tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu bahwa laki-laki dan perempuan itu diperbolehkan untuk menjadi pemimpin, bisa menjadi pemimpin dengan tetap mempertimbangkan kualifikasinya. Nah, jangan kita perempuan jangan jadi pemimpin. Alasannya bukan dari kapasitasnya, tapi karena jenis kelaminnya. Itu yang tidak tepat. Ya. Ketika perempuan itu memiliki kapasitas diri untuk menjadi pemimpin, maka itu sama aja, punya hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Di jaringannya agak susah ini di tempatnya Mbak narasumber kita Mbak Ulan. Mungkin kita agak sedikit menunggu, sabar. Lagi-lagi KIM-nya lagi udah masuk nggak tadi suaranya? Udah Mbak, masuk Mbak untuk yang tadi. Iya. Oke Mbak, kita langsung masuk ke ini aja Mbak ya, masuk ke temanya, yaitu kan perempuan setara, perempuan merdeka. Nah Mbak, yang dikatakan sebagai perempuan merdeka itu seperti apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Kalau saya secara pribadi ngomongin perempuan merdeka itu sederhana, bahwa dia berani memutuskan pilihan hidupnya itu bukan berdasarkan konstruksi di masyarakat yang hari ini ada, tapi memang dia memutuskan sesuatu hal itu berdasarkan kemampuan dan keinginan dia. Misalnya nih, saya kasih contoh ya, masih ada nggak nih perempuan-perempuan di sini, terutama yang masuk di live Instagram kita, ketika memutuskan untuk lanjut S2 misalnya kan. Yeah. Secara pribadi saya pengen nih lanjut S2, tapi takut nih kalau mau S2. Karena apa? Kalau perempuan nanti pendidikannya terlalu tinggi, nanti nggak ada laki-laki yang mau mendekat. Terus yang kedua, nanti kalau saya harus lanjut kuliah, saya harus menunda menikah, sehingga nanti nikah saya terlalu tua. Nah, akhirnya dia memutuskan itu tidak lanjut kuliah untuk S2-nya. Nah, berarti keputusan dia mengambil bahwa dia tidak lanjut kuliah itu berdasarkan konstruksi di masyarakat bahwa perempuan itu harus menikah cepat.
perempuan itu tidak usah berpendidikan tinggi. Nah, itu yang berarti kita sebagai perempuan belum merdeka. Tapi ketika kita memutuskan keinginan kita sesuai cita-cita kita berdasarkan dengan, oh saya mampu untuk melakukan itu berarti merdeka. Gini Mbak, malah timbul pertanyaan, untuk meningkatkan keberanian diri untuk menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya gimana sih Mbak? Untuk meningkatkan keberanian mengambil keputusan terutama. Ini kan masih banyak yang bingung antara ini sih mau itu. Nah, itu kan masih bingung sih Mbak, masih banyak yang bingung. Untuk jadi berani itu gimana sih Mbak?